Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dalam pembelajaran PPKN. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu dalam keadaan sehat-sehat selalu? Ya, mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi sebelumnya, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan materi hari ini, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, halaman 64 sampai 68. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyebutkan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita membahas materi berikutnya atau materi hari ini, maka di sini Ibu membuat soal-soal pretest untuk kamu kerjakan yang terdapat di aplikasi Google Form. Coba kamu kerjakan soal pretest ini. Ibu kasih waktunya 10 menit. Baiklah anak-anak Ibu, kamu baca buku paket kamu halaman 64 sampai 68 dan kamu pelajarin selama 10 menit. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 3 yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal undang-undang dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu Junbi Tokasai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Harapan Soekarno di atas mendapat tanggapan yang sangat baik daripada anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Suasana permufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Risalah Sidang PPKI mencatat sebagai berikut. Anggota Otto Iskandar Dinata, berhubung dengan keadaan waktu, saya harap supaya pemilihan presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon, yaitu Bung Karno sendiri. Ketua Soekarno,
Tuan-tuan, banyak terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan, dan dengan ini saya dipilih oleh tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan. Semua anggota berdiri dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan hidup Bung Karno, anggota Otto Iskandar Dinata pun untuk memilih wakil kepala negara Indonesia. Saya usulkan cara yang baru ini dijalankan. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi wakil kepala negara Indonesia. Tepuk tangan. Semua anggota berdiri dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan hidup Bung Hatta. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan. Rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua sebagai berikut. A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. B. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. C. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. D. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Info kewarganegaraan. Supomo Undang-Undang Dasar negara dimanapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar negara kita harus mempelajari juga bagaimana teks itu. Harus diketahui keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Kesimpulannya, dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Tugas dikerjakan di buku latihan. Untuk mengingatkan kembali yaitu yang PJJ dikumpul di Discord, yang konsultasi dikumpulkan pada saat konsultasi. Soalnya yaitu 1. Tuliskan hasil keputusan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Tuliskan 4 perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang akan datang. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu pada halaman 71 sampai 73. Kamu baca buku paket itu dan kamu pelajari. Ayo disiplin, jalankan protokol kesehatan. Patuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Sekian dan terima kasih.